Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, "Guru, ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." So, ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, "Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu." Tujuan hidup kita dalam mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu. Tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang pada sahabatnya di tengah malam. Doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya. Siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra-putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya. Bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya tuh lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, super king 2 meter. Sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya. Jadi 2 kali super king 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu, minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu, tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking, tidak mungkin. Minta ikan diberi ular, bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin, karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya. I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku, dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari, itu mereknya, sebut merek lah, Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau bapak di bumi itu yang begitu, apalagi bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik.
Bapa di bumi, biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapa di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini doa kami. Kami sungguh bersyukur Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru. Namun demikian bukan berarti kami tidak bergumul lagi di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kaitan dengan kedagingan, keberdosaan kami, sehingga hidup kami adalah sebuah peperangan. Dan ampunilah kami ya Tuhan kalau kami seringkali tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mengikuti apa yang menjadi keinginan, impian, agenda kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami Bapa di surga, biar kami terus belajar untuk bertumbuh terus dari waktu ke waktu. Untuk kami bertanya pertama-tama apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Supaya pada akhirnya kami boleh menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang menunjukkan karakter Kristus di tengah-tengah masyarakat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itu sebabnya mari bentuk kami sekali lagi melalui firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan yang terbaik yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Si Tuhan, senang sekali pagi ini bisa melayani kembali baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di secara onsite maupun juga secara online ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi ini saya beri judul The Wisdom of Work ya. Hikmat untuk pekerjaan sebenarnya, lebih tepatnya begitu ya. Hikmat untuk pekerjaan. Pada saat kita bekerja, kita butuh hikmat. Dan saudara, kita melihat bahwa Allah sangat peduli sekali ya dengan pekerjaan kita. Itu sebabnya banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara soal pekerjaan kita, saudara. Nah, pagi ini kita akan belajar dari kitab Amsal, tetapi sebelumnya saya mau membuat semacam klarifikasi terlebih dahulu di sini ya. Kalau kita bicara soal pekerjaan, nah ini barangkali ada yang berpikir, Pak saya sudah pensiun loh ya. Atau ibu-ibu rumah tangga yang mengatakan, Pak saya enggak ngantor loh Pak, kantor saya ya di rumah ya. Atau mungkin ada anak-anak kita yang mengatakan, Pak saya masih studi belum kerja. Saudara ya. Nah saya pikir pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Nah saya mau mengatakan ini ya, kalau kita bicara soal kerja, maka itu bukan hanya orang yang ngantor saja, mereka yang buka toko, mereka yang berbisnis secara formal, tidak saudara. Ya, kalau anak-anak kita sedang studi, mereka juga sedang bekerja. Ya, kalau ibu-ibu rumah tangga sedang beres-beres rumah, itu juga bekerja, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan melayani, mendoakan orang yang sakit, itu juga bekerja. Ya, jadi dengan kata lain, kata pekerjaan di sini ini inklusif ya, merangkul semua yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau mengawali dengan perkataan dari Martin Luther ya, yang mengatakan demikian. Pekerjaan adalah topengnya Allah. Tuhan bersembunyi di balik pekerjaan kita. Banyak orang mencari Allah melalui pengalaman-pengalaman mistis, mukjizat yang spektakuler,
dan perilaku yang tidak biasa. Padahal sesungguhnya pekerjaan kita menghadirkan Tuhan di bumi ini. Dan ini membuat kita melihat betapa dekatnya Allah dengan kita. Dan bahwa Ia telah mengubah kehidupan keseharian kita. Ini yang barangkali kita tidak pernah pikir, saudara. Betul sekali kata Martin Luther, seringkali kita kalau ngomong soal Tuhan, ya, kita mau dengar pengalaman-pengalaman yang mistis, kita mau dengar mujizat-mujizat yang besar yang terjadi dalam kehidupan orang-orang tertentu. Pokoknya hal-hal yang adikodrati. Kita berpikir Allah selalu hadir melalui sarana-sarana tersebut. Padahal Luther katakan, gak usah jauh-jauh lah. Allah sesungguhnya hadir ketika kita sedang bekerja, saudaraku. Jadi dengan kata lain kalau mau diringkaskan, pekerjaanmu adalah kesaksianmu. Bisa katakan amin? Puji Tuhan, saudara. Nah, mari sekarang kita akan belajar dari kitab Amsal ya. Kita pertama-tama akan baca pasal 22 ayat 29. Ya. Dikatakan di sana, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, saudara, mari kita simak ayat ini lebih mendalam lagi, saudara ya. Perhatikan kata cakap di situ, ya. Ini menarik. Rupanya, saudara, ada persamaan ya antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya, karena dalam bahasa Ibrani kata cakap yang dipakai di sini adalah kata mahir. Dan kita sangat akrab sekali dengan kata itu, bukan? Ya, mahir. Nah, karena sama-sama bahasa Semitik ya. Bahasa Semitik itu Ibrani, Arab, juga Aram ya, itu termasuk dalam rumpun bahasa Semitik, saudara. Nah, maka ada kesamaan mahir. Mahir itu pengertiannya apa? Terampil, cepat, spontan, tapi cepatnya ini bukan cepat ngawur. Ya, seringkali ya orang melakukan pekerjaan dengan begitu cepat tapi hasilnya enggak memuaskan. Tidak demikian, saudara. Mahir atau cakap di sini dalam pengertian cepat, tetapi karena sudah terlatih sedemikian rupa sehingga akhirnya sekalipun cepat, tetapi hasilnya itu sangat memuaskan. Nah, orang yang pekerjaannya memiliki ciri seperti ini, saudara, maka dikatakan orang yang seperti itulah yang akan dicari oleh raja. Dan mari saudara jangan pikir melalui lensa modern kita ya. Pada waktu itu ya, kalau orang bekerja di istana raja lalu melakukan sebuah kesalahan yang fatal, maka bukan hanya dikeluarkan dari pekerjaan, saudara, tidak. Tapi hukumannya adalah hukuman mati, saudara. Kalau kita kan enggak ya, surat peringatan pertama mungkin diperingatkan dulu, atau mungkin ada masa disiplin dan sebagainya, lalu baru kemudian dipecat, saudara. Pada waktu itu tidak demikian. Orang harus bekerja sempurna dan itu sebabnya hanya orang-orang yang mahir, yang cakap, itulah yang dipekerjakan oleh raja di istananya, saudara. Wow. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab kita, saudara, kita menemukan figur Esra. Esra adalah seorang yang cakap, seorang yang mahir. Saudara perhatikan, menarik sekali ayat ini ya, pasal 7 ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Perhatikan kata itu muncul, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya
Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara perhatikan di sini ya. Ezra mahir, lalu dia diberkati oleh Tuhan. Nah, perhatikan di sini ada dua unsur ya. Bahwa Allah menyertai dia dan akhirnya Allah memberkati dia. Itu bagiannya Allah, Saudara. Tetapi apakah itu kemudian terjadi begitu saja? Tidak, Saudara, perhatikan di sini ya. Dia bekerja, dia berusaha sehingga akhirnya dia menjadi mahir. Dia menguasai Taurat Musa. Itu adalah bagian daripada Ezra. Jadi itu sebabnya Saudara, kalau kita bicara soal berkat ya yang kita peroleh melalui pekerjaan kita, ingat ini Saudara. Betul, sumber berkat datang dari Allah. Tetapi itu datangnya melalui usaha kita juga. Nah, ketika ini jadi satu Saudara, maka berkat Allah akan turun atas kehidupan kita. Nah, mari sama-sama kita akan belajar ya. Saya mau sampaikan dua kebenaran di sini ya mengenai hal bekerja supaya akhirnya kita sampai pada titik mahir itu. Ya, yang pertama Saudara, ini bicara soal filosofi kerja ini. Ya, yaitu yang pertama Saudara, bekerja untuk melayani sesama. Ini betul-betul sebuah perubahan mindset. Ya, umumnya kalau kita bicara soal kerja itu apa yang pertama muncul dalam pikiran kita? Gajimu piro, Saudara? Betul gak Saudara ya? Waduh, anak saya baru lulus kuliah, sekarang kerja di Surabaya. Teman-temannya istri saya nanya-nya tuh enggak ada yang lain. Anakmu gajinya piro? Enggak ada yang lain Saudara. Duit saja yang dipikiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk merubah filosofi kerja kita. Bekerja memang pada akhirnya kita butuh uang dan kita mau dapat untung. Tetapi biarlah itu jadi yang nomor sekian. Yang nomor satu, kita kerja untuk melayani sesama kita. Saudaraku, mari saya ajak kita membaca kitab Amsal lagi pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah Saudara, ada dua hal yang mau saya singgung dalam kaitan dengan ayat ini ya. Pertama, pertanyaannya, apa orang kalau rajin mesti kaya? Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini. Ingat ya, kitab Amsal itu bukan janji. Amsal itu pepatah. Ya, yang berlaku pada umumnya. Orang kalau rajin umumnya kaya. Tapi kalau rajinnya rajin bodoh atau barangkali dia tidak mau berubah, ya, tidak mau belajar, ya selama-lamanya gak suki-suki. Betul atau tidak? Ini umumnya seperti itu. Jadi tidak selalu orang rajin mesti kaya. Lalu yang kedua, perhatikan di sini kata kaya. Nah, laki-laki Saudara, kalau kita dengar atau melihat kata kaya, maka pikiran kita ini selalu ya mengarah kepada hal yang sifatnya material. Harta benda, fasilitas, apa-apa yang kita punya. Kalau rumahnya 3, mobilnya 4, ya kantornya megah dan sebagainya, itu tandanya orang kaya. Nah, padahal di dalam Alkitab kita tidak demikian. Alkitab mengajarkan pengertian yang berbeda tentang kaya itu, Saudara. Apa itu? Mari kita lihat sama-sama. Kaya itu adalah suatu kondisi di mana kita saling melayani satu sama lain untuk kebaikan bersama. Dan pekerjaan menjadi sarana untuk mengasihi sesama. Sudah perhatikan di sini ya, laki-laki kalau kita ngomong kerja, ya pikiran kita supaya kita dapat untung.
Tapi di sini berbeda, semua harus diuntungkan untuk kebaikan bersama. Dan kalau saya pergi bekerja, maka pikiran saya dari awal sudah diset dulu. Bahwa saya mau berangkat kerja untuk belajar mengasihi, melayani sesamaku. Saudara, aku akan melayani sesamaku melalui talenta yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Begitu juga orang lain akan melayani aku berdasarkan talenta yang mereka punya. Nah, kalau pikiran ini terus-menerus kita tanam, saudara, saya yakin ini akan mengubah segala sesuatu, khususnya dalam pekerjaan kita. Saya berharap saudara ya, kalau saudara punya online shop, saya harap bintangnya harus 5. Amin saudara. Bintangnya harus 5. Kapan hari saya beli, saya senang pelihara burung saudara ya. Nah, kalau malam itu harus dikerodong. Nah, saya mau beli di satu online shop, saya baca ulasannya dulu. Lah, bagus, kok jelek? Kenapa ini? Saya baca, saya pesan kuning datangnya merah. Loh, ya apa ini? Pesannya kuning datangnya merah. Lalu dikasih bintang 1 saja. Saudara, seharusnya orang percaya pada saat dia bertransaksi bisnis, pada saat dia bekerja, maka apa yang menjadi targetnya adalah bahwa saya mau belajar melayani semua orang yang mengadakan transaksi bisnis dengan saya. Saya mau belajar melayani mereka, saudara. Seorang penulis namanya Gene Faith katakan demikian, ketika Allah memberkati kita, Ia hampir selalu melakukannya melalui sesama kita. Sebuah kebenaran yang sangat simpel sekali, saudara ya. Siapa sih yang kirim pelanggan-pelanggan itu ke toko kita? Ya, siapa yang kirim orang-orang yang kemudian order kepada kita? Siapa yang kirim, saudara? Tuhan yang kirim. Itu perpanjangan tangan Allah untuk memberkati kita. Nah, ketika kita sadar itu, maka kemudian kita akan belajar untuk memperlakukan mereka dengan cara-cara yang terbaik. Saudara, di perumahan saya, mungkin Pak Andreas juga tahu, ada penjual pecel dan penjual gado-gado, saudara ya. Nah, ada beda yang sangat tajam sekali. Yang jual gado-gado ini, ya makanya istri saya senang kalau beli gado-gado itu yang paling awal, begitu dia datang langsung beli gitu. Masih bersih tangannya. Sebab dia, saudara, kalau ngeladeni pelanggannya itu, ya sayurnya ya begini, ya tangan telanjang saudara, ya ces gitu saudara. Setelah dibungkus sama dia, lalu setelah itu tangan yang sama terima duit, lalu nggak pakai masker lagi, saudara. Komplit kan, paket yang komplit, saudara. Ini yang jual gado-gado, tapi beda dengan yang jual pecel satunya. Waduh, saya bilang ini pecel memang mahal, ya lebih mahal dari yang lain. Tapi saya perhatikan dia pakai sarung tangan plastik untuk ambil sayur. Ngeladeni ya pelanggannya. Begitu selesai saudara, lalu waktu mau terima uang, dia lepas sarung tangan plastiknya, duitnya diterima, disusui. Setelah itu dia lari ke wastafel, dia cuci tangan, sudah. Cuci tangan. Pakai sabun. Bersih, baru dia kembali lagi untuk bekerja. Saudara, waktu saya diperhadapkan kepada 2 penjual seperti ini, perasaan saya beda. Yang satu ya wes onone, saudara, gelem gak gelem, mau beli gak mau, ya terserah kamu.
Pokoknya saya caranya begini. Tapi waktu saya beli pecel, saya melihat saya diperlakukan, dihormati, dikasihi oleh penjual itu. Kenapa? Karena dia berusaha memberikan yang terbaik buat saya. Lalu akhirnya harga nggak jadi soal, saudara. Harga nggak jadi soal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Satu buku yang saya baca mengenai Seven Deadly Sin oleh Rebecca De Young, dan dia adalah seorang yang mencelikan mata saya dalam banyak hal. Saudara, perhatikan di sini ya, salah satu dosa yang mematikan itu kan kemalasan. Nah, coba perhatikan cara dia mendefinisikan kemalasan itu loh, ya. Perhatikan di sini. Kemalasan pada hakikatnya adalah penolakan terhadap tuntutan kasih. Pernah nggak mikir seperti itu? Nggak pernah mikir kan? Jadi sebenarnya kalau saya malas, saya sedang tidak mengamalkan hukum kasih. Kadang-kadang mau cuci tangan males ya tuh, bolak-balik lapo, gitu. Mati-mati kono. Yang mati bukan. Nah, saudara, ini yang sering kali terjadi, dan kita tahu motivasi yang tertinggi pada saat kita bekerja tidak lain adalah kasih. Nah, sekarang mari kita rubah pikiran kita. Kalau ada suami-suami yang malas kerja, sesungguhnya dia menunjukkan kalau dia tidak mengasihi keluarganya. Oh, gak enak dengernya, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Karena saya mengasihi keluarga saya kerjanya akan jauh lebih keras daripada yang sudah-sudah. Saya akan berusaha sekeras-kerasnya supaya saya bisa membahagiakan keluarga saya. Memenuhi hukum kasih. Dan saya kira ini tidak berlaku hanya untuk keluarga kita saja. Tetapi siapapun yang ada kontak bisnis dengan kita, besar kecil, dan saya kira juga kita bisa bicara untuk anak-anak kita yang sedang sekolah. Ya, kalau engkau sekolahnya males-malesan, ya hati-hati. Sebenarnya engkau tidak mengasihi orang tuamu, engkau tidak mengasihi guru-gurumu, ya. Dan engkau tidak mengasihi Tuhan pada akhirnya. Karena sesungguhnya ketika kita kerja lebih keras, hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Dan kalau hasilnya memuaskan, pasti nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Bintangnya 5 terus, IP-nya ya enggak 4 lah, ya pokoknya 3 point lah paling tidak. Ya ojo ngisini-ngisini lah, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, yang terakhir, bekerja dengan fokus, ya, bekerja dengan fokus. Mari kita lihat sama-sama pasal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang tapi dengan kemiskinan, saudara. Nah, mari kita lihat di sini ya, kenyang dengan makanan. Nah, sebelum jadi makanan yang ada di tangan kita atau di hadapan kita siap untuk dinikmati, sebelum itu ada proses yang panjang, saudara. Nah, ini kita ngomong ya bukan ya dalam pengertian sekarang ini ya, orang banyak bilang soal easy money dan sebagainya. Tapi pada waktu itu orang kalau kerja itu membutuhkan proses yang panjang ya. Dan di dalam masyarakat agrikultural ya, mereka tahu benar dengan ini. Bekerja itu mesti capek, mesti berkeringat ya. Harus usaha keras ya, mulai dengan membajak dulu, mempersiapkan tanah, ya. Lalu kemudian menabur
Setelah itu kemudian memberi pupuk sambil menyiangi tanah supaya tanah tetap gembur sehingga tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Lalu terus dirawat kalau ada gulma, kalau ada gangguan-gangguan dari tanaman yang lain yang akan mengambil zat-zat gizi. Lalu akhirnya terus dijaga, dirawat, disirami dengan air sampai akhirnya membuahkan hasil dan pada waktunya dipanen. Setelah dipanen pun harus kemudian diolah, baru kemudian bisa jadi roti siap untuk dimakan. Nah, saudara, dalam fase-fase ini ya, semua fase ini dibutuhkan dua. Pertama, kerja keras ya. Ini kaitan dengan proses yang panjang ini, kerja keras. Lalu yang kedua adalah penting sekali, dan saya kira saudara, saya banyak kali ketemu dengan pemuda-pemuda ya. Ya memang mudah sih sekarang, kalau tiap hari mau buka online shop pun bisa. Banyak bisa jadi reseller dan sebagainya. Ya hari ini jualan kaos ya, besok bisa jualan sepatu, ya besoknya lagi bisa jualan apa lagi, aksesoris HP, ya dan seterusnya dan seterusnya. Orang terus bergonta-ganti pekerjaan sehingga akhirnya bagaimana mungkin seorang bisa mahir dalam bidangnya. Tidak akan pernah terjadi, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini ya, ini ciri orang yang tidak fokus dikatakan apa? Siapa mengejar barang yang sia-sia. Nah, sebenarnya perlu ditambahkan sedikit keterangan itu, bukan hanya barang, itu bukan hanya satu ya. Tapi barang-barang, ini jamak ini. Barang-barang yang sia-sia gitu. Atau mengejar hal-hal yang tidak berguna. Nah, dengan kata lain saudara ya, Allah barangkali sudah kasih kesempatan kita kerja di satu tempat. Belum sudah dengar tawaran sana, dengar tawaran sini, temannya mulai begini, gajinya naik, mulai tergiur, ganti lagi, dan itu terjadi saudara ya. Anak saya juga begitu, ya dia lulusan graphic design, lalu kerjanya sekarang di kantor properti. Ya, untuk desainer juga sebagai desainer. Baru masuk hari pertama, lamaran-lamaran yang sudah dia masukkan itu kemudian disambut baik oleh mereka. Lalu ditunggu lama kok datang. Begitu hari pertama, waduh ya apa Pak, bingung saudara ya. Saya bilang, udah kamu sudah komitmen di situ, jalani dulu. Ya sebab saya percaya saudara, di dalam Tuhan tidak ada tahun yang sia-sia. Kita mesti ada saja, kalau kita tekuni sesuatu ya pasti ada sesuatu yang baru yang kita pelajari, dan itu penting buat kehidupan dan penting untuk membangun karir kita selanjutnya. Saudaraku, perhatikan di sini ya, firman Tuhan ajarkan apa? Hati-hati, sebab dengan mengejar hal-hal yang tidak berguna, mengikuti tren, buka sana buka kafe, ikut-ikutan buka kafe, nanam buah naga, melok-melok buah naga saudara. Ya hidroponik, melok hidroponik semua. Itu terjadi di masyarakat kita. Ya dan kapan hari saya ditawarin, Pak mau hidroponik ah? Ayo lahannya saya ada, tapi tak selidiki dulu. Setelah diselidiki enggak jadi Pak. Enggak ada untungnya. Semua orang sekarang nanam hidroponik. Saudara. Ya, saya kira tidak ada fokus, tidak ada keberhasilan, tidak ada fokus, tidak mungkin kita mahir, cakap dalam satu bidang yang kita kerjakan dalam hidup kita. Lalu ciri yang kedua, saudara, orang yang tidak fokus ini ya, ini yang selalu kita lihat di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam kitab Amsal, ya. Maka kehidupan yang tidak produktif itu selalu dikaitkan dengan kemalasan.
Ya, kemalasan. Dan menarik sekali di sini ada kaitannya dengan fokus ya. Ada kaitannya dengan fokus. Mari kita lihat sekarang pasal 12 ayat 27. Saudara, saya angkat dari terjemahan lama, jarang-jarang, tapi memang ini betul-betul langsung to the point ayat ini. Ya, kena terjemahan yang tepat sekali, saudara. Perhatikan di sini ya, bahwa seorang pemalas tiada akan menggoreng perburuannya, tetapi harta benda orang rajin itu amat limpah adanya. Kalau saudara perhatikan di terjemahan baru katakan begini, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tapi sebenarnya kasusnya berbeda. Ini buruannya itu sudah ketangkep gitu loh saudara. Sudah dapat buruannya. Cuma mau goreng loh kok males saudara. Nah ini ya apa ini? Itu loh masalahnya saudara. Ya, jadi dengan kata lain, ya seorang yang tidak punya fokus, dia memulai sesuatu tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Nah ini persoalan saudara-saudara. Yang pertama tadi cepat sekali terdistraksi. Perhatiannya pindah sana pindah sini terus sampai nggak ada yang berhasil. Lalu yang berikutnya, kalau sudah mulai tidak diselesaikan. Nah kalau seperti ini saudara, bagaimana seseorang bisa jadi cakap? Bagaimana seseorang bisa mahir dalam bidangnya? Bagaimana seorang yang seperti itu bisa dipekerjakan oleh raja? Omong kosong. Omong kosong saudara. Itu sebabnya pasal 24, 30, 31 ini menggambarkan konsekuensinya saudara ya. Orang yang tidak fokus seperti inilah ya. Ayat 30, 31 pasal 24. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju, ini semak yang daun-daunnya panjang-panjang yang berduri-duri itu loh, saudara. Dan temboknya pun sudah roboh. Saudara, saya percaya sama seperti kepada Israel ya, Allah telah memberikan tanah negeri untuk kemudian kita kelola. Tidak usah bayar saudara, itu cuma-cuma, it is a gift from God, itu dari Allah ya. Tuhan sudah punya ya rencananya bagi setiap kita. Dia tahu betul ya apa yang mau dia berikan bagi kita untuk kita kelola saudara. Nah, tetapi kalau kita saudara, yang pertama tadi apa? Kalau kita tidak merubah mindset kita, dan kalau kita tidak fokus, pada akhirnya kafling yang Tuhan sediakan bagi kita akan terlihat begitu kacau dan tidak produktif. Untuk diri sendiri dan keluarga saja minim, apalagi mau berbagi. Tidak akan pernah terjadi saudara. Tapi saya percaya kalau kita dengar nasihat firman Tuhan, saya percaya saudara akan dicari oleh raja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kutipan dari Henry Longfellow yang mengatakan begini. Kasih itu selalu berwujud. Dan pekerjaan orang Kristen itu tidak lebih dan tidak kurang adalah iman dan kasih yang hidup. Sama seperti bunga adalah tanda kehidupan dari musim semi. Saudara, indah sekali kan? Ya, kita percaya pekerjaan itu anugerah dari Tuhan. Dan mari sama-sama kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan cara yang terbaik. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, kita mau pekerjaan, kualitas kerja kita itu bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Dan itulah wujud daripada iman saya kepada Tuhan. Saya yakin dengan begitu
kita menghadirkan Allah di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Mari kita tunduk kepala, saudara. Haleluya.